Hai Sobat Herman, hari ini saya akan coba bahas tidak dengan sesi Q&A, tapi dengan membahas photoshoot yang pernah saya lakukan bersama Nasi Kapau Juragan. Nah, beberapa waktu lalu saya melakukan pemotretan bersama Nasi Kapau Juragan untuk membuat beberapa key visual dan tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness dengan mengangkat tema budaya Indonesia. Dan kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti di Instastory saya pernah share beberapa behind the scene-nya. Dan photoshoot itu saya lakukan bersama UCTV karena mereka kebetulan ada satu program TV kalau nggak salah namanya Frame Look. Dan di sana kita sharing mengenai tips-tips fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah lihat episodenya bersama UCTV, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu nonton dan juga share bersama teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung klik ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan kelas private online ataupun offline juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Dan mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, kalau teman-teman mungkin mengikuti saya punya Instagram dan saya punya YouTube, mungkin teman-teman tahu kalau saya sering banget memotret sebuah foto potret. Biasanya foto potret ini banyak banget pengembangannya. Ada yang menjurus lebih ke fashion fotografi, ada juga beberapa yang ke conceptual fotografi. Dan hari ini yang saya ingin share bersama teman-teman adalah foto potret yang digunakan untuk kebutuhan komersial. Nah, kalau teman-teman mungkin menanyakan apa sih sebenarnya fotografi untuk kebutuhan komersial? Nah, di sini biasanya kita mengenal dunia komersial itu adalah dunia fotografi yang ada kliennya, di mana kita memproduce atau menciptakan foto-foto itu dan dijual untuk kebutuhan klien. Dan jenis-jenis klien itu ada macam-macam. Biasanya ada yang direct client, artinya kita adalah langsung bertransaksi terhadap si klien tersebut. Ada juga yang indirect client. Nah, indirect client biasanya melalui advertising agency. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah pemotretan bersama Nasi Kapau Juragan, di mana biasanya kalau kita melakukan photoshoot itu bukan cuma sekedar pencet shutter aja nih. Jadi biasanya kita akan melakukan beberapa brief atau yang dikenal juga sebagai pre-production meeting, di mana kita mengembangkan ide-ide kreatif sebelum kita melakukan photoshoot. Jadi tema yang diangkat kali ini adalah Nasi Kapau Juragan sebagai selera Nusantara, di mana nasi Padang atau nasi kapau ini tidak memandang suku atau ras dari klien-kliennya atau customer yang mencintai nasi Padang tersebut. Nah, ada 3 tema atau 3 karakter yang kita angkat. Yang pertama adalah si buta dari gua hantu, dan yang kedua adalah Roro Jonggrang, dan yang ketiga adalah bawang putih dan bawang merah. Nah, ini adalah beberapa ide kreatif yang kita kembangkan untuk menciptakan key visual yang menarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan setelah ini mudah-mudahan masih ada sesi berikutnya dengan karakter yang berbeda. Berbeda dengan photoshoot yang berkaitan dengan fashion ataupun photoshoot yang berkaitan dengan beauty shot yang berkaitan dengan kecantikan wajah seseorang, foto-foto yang menggunakan talent ataupun model dalam sebuah photoshoot itu biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau kita membuat sebuah foto yang lebih ke konsep, biasanya orang-orang itu kita tidak mengharuskan orang yang terkenal ataupun tidak harus sebagai orang yang tampan ataupun cantik. Tapi di sini karena karakternya kita ingin ciptakan karakter yang lucu, jadi karakternya juga kita pilih talent-talent tertentu yang memang membawa karakter tersebut. Dan di sini ada beberapa persiapan, salah satunya adalah biasanya kita melakukan sketsa dulu. Jadi lokasi yang kita mau shoot itu kita harus tentukan di mana-mana aja yang paling pas. Dan kemudian photoshoot ini saya menggunakan teknik digital imaging, di mana di belakangnya itu kita tempelkan beberapa visual seperti misalnya pada visual si Roro Jonggrang ini ada candi yang kita tampilkan di belakang dan juga palung makanannya. Di sini saya ingin bercerita bahwa Roro Jonggrang itu kan dirayu dengan membangun candi zaman dulu. Dan message-nya adalah nggak harus merayu dengan membangun candi, artinya merayu dengan sesuatu yang tidak mungkin, yang realistis aja diajak makan ke Nasi Kapau Juragan. Jadi message-nya seperti itu. Dan di situ saya menampilkan satu buah foto satu orang laki-laki yang sedang merayu perempuan. Dan di sini saya menggunakan background berwarna putih.
Dari foto yang berbackground warna putih ini saya potong biasanya dan kemudian saya tempelkan dengan melakukan proses digital imaging. Dan untuk lightingnya sendiri saya menggunakan 3 buah lighting waktu itu, dan di sini memang tujuannya adalah kita ingin mempercepat waktu supaya produksinya lebih gampang dan lebih murah. Karena kalau misalkan saya harus pergi ke Jogja untuk memotret candi terlebih dahulu, itu akan lebih memakan waktu. Untuk tokoh yang kedua yang saya angkat adalah tokoh si buta dari gua hantu. Mungkin teman-teman sering banget ngelihat meme yang mengangkat karakter satu ini karena karakter ini memang selalu epic dan selalu lucu. Di sini saya coba angkat si karakter si buta dari gua hantu ini karena temanya bisa relate dengan pandemi atau suasana COVID yang orang-orang di mana selalu melakukan karantina mandiri, dan juga relate dengan masa berpuasa. Jadi di mana puasa itu sendiri biasanya kan bangun pagi harus siapin makanan untuk sahur, itu biasanya agak ribet gitu ya. Dan biasanya apalagi kalau yang bujangan, nih kan si buta gua hantu ini karakternya kan bujangan tinggal di gua gitu ya. Dan kita bikin seolah-olah oh ya dia daripada susah cari makan ya udah dia stok aja, cukup dengan stok frozen food dari nasi kapau juragan, jadi makannya itu tetap bisa enak walaupun tinggal di gua. Dan karakter yang terakhir adalah dari karakter bawang putih bawang merah, di mana bawang putih bawang merah ini adalah karakter yang sangat pro dan kontra gitu ya, di mana satu yang jadi antagonis dan protagonis. Dan di sini saya bikin ceritanya bawang putih dan bawang merah ini akur sama-sama membangun nasi kapau. Jadi di sini memang ada karakter-karakter yang memang kita ingin sampaikan supaya orang juga teringat kembali terhadap budaya Indonesia dan juga disampaikan dengan cara yang lebih lucu dan lebih santai. Dan di sini unsur humor itu memang menjadi satu poin yang cukup penting ya, karena pada saat kita menyampaikan satu ide kreatif, biasanya kalau yang terlalu kaku, terlalu menyeramkan itu biasanya orang agak susah ingetnya. Tapi kalau dengan yang lucu-lucu, yang out of the box, kadang-kadang orang jadi lebih gampang untuk diingat. Mungkin buat teman-teman di sekarang yang memiliki ide untuk ingin mengeksekusi satu buah key visual yang bersifat komersial gitu atau ingin mempromokan satu produk tertentu. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan ide-ide kreatif. Jadi biasanya jangan hanya terfokus hanya pada photoshoot di hari H-nya aja, tapi teman-teman harus memikirkan pre-production-nya. Sebelum melakukan produksi itu, apa aja sih yang harus dipikirkan? Nah, teman-teman mungkin di sini saya akan coba bahas juga mengenai mood board. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengenal apa itu mood board, nah teman-teman mungkin bisa belajar sehingga bisa mempersiapkan lebih baik pada saat sebelum pemotretan. Mood board itu sendiri biasanya berisi kumpulan gambar-gambar di mana kita menyimpan beberapa referensi-referensi. Nah, referensi ini biasanya bisa bermacam-macam. Bisa referensi pose-nya, bisa juga referensi dari cara mereka melakukan lighting setup-nya pada saat photoshoot, bisa juga berisi referensi wardrobe yang digunakan oleh mereka, kemudian juga referensi lokasi. Jadi mood board itu banyak banget referensi yang harus disampaikan di sana. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa menyampaikan color palette yang ingin digunakan. Selain itu juga color grading-nya. Grading itu mau di-grading seperti apa sih warnanya, itu harus dicantumkan di sana. Karena biasanya sebelum kita melakukan photoshoot, apalagi kalau ada kliennya, kita wajib berbicara dengan menggunakan mood board tersebut. Selain itu juga karakter dari talent yang akan kita foto itu biasanya harus disiapkan. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan sebuah konsep, biasanya kita akan berikan beberapa referensi, misalnya 4-5 orang talent yang akan kita foto. Nah, perempuan atau laki-laki kah, dari suku seperti apakah, warna kulitnya seperti apa, rambutnya seperti apa, karakter wajahnya seperti apa. Jadi kita tuh membutuhkan detail-detail itu sebelum hari H. Karena biasanya orang yang baru belajar fotografi itu hanya terfokus pada saat pemotretan di hari H. Tapi konsep dari pembuatan photoshoot itu biasanya suka terlupakan. Dan kalau teman-teman ingin masuk ke dunia industrinya fotografi itu, teman-teman harus mengenal mood board dan juga persiapan sebelum pemotretan.
Untuk kamera sendiri yang kemarin saya gunakan adalah kamera Nikon Z7 Mark II dan juga menggunakan lensa 2470. Dan backgroundnya juga hanya menggunakan background kertas dan kita ambil photoshoot itu di lokasi di Nasi Kapau Juragan Outlet Bintaro. Jadi lokasi pemotretan sebenarnya bisa di mana aja tergantung dari konsep kita sendiri dan kemudahan produksi dari foto itu sendiri. Dan demikian sekilas pembahasan mengenai behind the scene dari pemotretan Nasi Kapau Juragan. Buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya silahkan tulis di komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin mengirimkan fotonya silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So see you in the next video. Bye! Thank you.